Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi di video bareng Arinis. Kalian beneran ngerasa nggak sih Oppo tuh nggak ada habisnya ya untuk bulan ini? Kemarin tuh kita baru aja nyobain Oppo Reno 7Z 5G yang so glowing gitu teman-teman desainnya. Terus ada lagi Oppo Reno 7 sebagai pelengkapnya yang punya desain so unik banget. Penasaran kayak gimana, fiturnya apa aja? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Saat pertama kali pegang Oppo Reno 7 ini tuh gue ngerasa wow, menarik banget ya back covernya ini. Gue tuh sengaja pilih varian warna sunset orange-nya. Emang warnanya itu kan terbilangnya fresh dan juga anti mainstream ya daripada desain Reno yang sebelum-sebelumnya. Ini tuh yang spesial, bagian back cover itu kayak berbahan ala-ala kulit gitu teman-teman. Yang Oppo sendiri tuh namanya adalah fiberglass leather. Nah karena itu ala-ala kulit gitu, gue kepikiran ya kayaknya kalau warnanya agak kecoklatan juga nggak kalah seru deh. Tapi kita tunggu aja. Biasanya tuh seri Reno penuh dengan kejutan, penuh dengan kolaborasi bareng si A, si B, si C gitu ya. Jadi kita tunggu aja kejutan dari Oppo. Dengan desain 2,5D retro desainnya tuh saat digenggam terasanya nyaman. Finishing sudutnya yang ngotak begini untungnya tetap punya bodi yang ramping ya, dengan ketebalan itu di 7,54 mm dan bobotnya tuh di 175 gram aja. Yang menarik juga tuh pada bagian desain kameranya. Ini gue suka ya, nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa menjadi kayak ciri khas gitu loh teman-teman buat si Reno 7 dengan model dual tone antara warna gold dan juga hitamnya. Cakep lah, ya desainnya tuh kayak so menjanjikan gitu nggak sih teman-teman? Nanti bakal kita cobain ya untuk bagian kameranya. Sekarang bagian layarnya dulu ya, dimana Oppo Reno 7 ini tuh punya panel AMOLED yang punya lebar itu 6,43 inch punch hole display dengan resolusi yang sudah Full HD+. Buat kebutuhan nonton, warna-warnanya tuh udah nyaman ya, khas daripada warna AMOLED lah yang rasanya vivid. Dan nonton tuh rasanya bakal lebih asik kalau misalkan dikasih dual speaker. Masih soal layarnya, pengalaman scrolling juga lebih smooth ya, tinggal setting aja di refresh rate 90 Hz karena ini belum adaptif. Ngomongin soal seri Reno, pastinya yang buat penasaran itu adalah kemampuan kameranya. Bisa apa aja nih, punya fitur baru apa aja gitu ya. Tapi kita tengok dulu ya untuk konfigurasi kamera di bawahnya sendiri, dari mulai adanya 64 megapiksel sebagai main kamera, 2 megapiksel sebagai portrait, dan 2 megapiksel lagi sebagai microscope lens. Yang sebelumnya tuh hits ya di kelas flagship, kini bisa kita nikmatin di Reno 7. Nice. Dan rasanya bakal lebih asik deh kalau misalkan dilengkapi dengan ultrawide kayak seri sebelumnya. Sedangkan buat kamera depannya dikasih 32 megapiksel selfie kamera yang ditenagai dengan sensor Sony IMX709. Ini tuh ngebuatnya selfie tetap maksimal ya, masih di kondisi cahaya yang minim. Selfie HDR-nya juga ngebantu banget buat maksimalin background di bagian belakang walaupun di kondisi backlight. Dan mungkin sedikit tips aja buat hasil selfie yang lebih natural, baiknya sih nggak usah terlalu pol ya guys untuk efek beauty-nya. Jadi dari defaultnya kalian mundurin sedikit itu udah cakep sih untuk hasil selfie-nya. Gue suka. Dan asiknya sekarang tuh kita bisa nikmatin ya microscope lens yang biasanya tuh kita sering temuin di seri flagshipnya. Kini sudah ada di Reno 7 dong. Buat cara pemakaiannya itu teman-teman pilih dulu ya mode mikroskopnya, lalu tempelkan pada objek yang pengen dilihat lebih detail. Iya, jadi beda ya kalau makro kan jaraknya tuh 4 cm, kalau ini benar-benar kayak kudu nempel di permukaannya. Dan tara, kita tuh bisa lihat ya detail daripada objek yang mungkin tuh nggak kelihatan di mata kita. By the way, ini juga berlaku untuk video ya. Fitur lainnya tetap ya kita tuh bisa nikmatin bokeh fair portrait yang sekarang itu gue ngerasanya lebih rapih dan juga lebih creamy ya bokehnya. Kalau ini contoh rekaman kamera belakangnya di 1080 30 fps. Wow, panasnya mantap. Sekitar jam 9-an. Kita bisa zoom juga maksimal hingga 10 kali teman-teman. Oke, dan ini bakal balik ke lensa yang utamanya. Lalu kalau sambil jalan sedikit, kurang lebih hasil video itu bakal kayak gini. Segitu aja tes daripada kamera belakangnya. Hai.
nyobain perekaman kamera depannya Oppo Reno 7. Jadi dia untuk hasil perekaman kamera depannya posisi sekitar jam 9 dan ini settingannya di 1080 30 fps ya maksimalnya. Kita pun bisa aktifin juga untuk fitur AI beauty-nya atau AI touching-nya. Pasti lebih beauty tapi memang dikunci di resolusi 720 pixel. Coba sambil jalan ya, kira-kira bakal kayak gimana untuk hasil perekaman videonya. Boleh banget di kolom komentar ya. Ada juga portrait retouching juga, dimana buat maksimalin hasil foto yang sebelumnya udah kalian jepret ya. Caranya tuh cukup instan dan cakep ya. Ini AI-nya ajaib sih. Diklaim katanya mampu menyesuaikan sesuai gender ataupun usianya. Selain itu, proses editing after jepret-jepretnya juga adanya AI palettes buat hasilin foto dengan tone yang sama daripada foto lain yang emang sesuai selera warna kalian. Oppo Reno 7 ini tuh pakai ColorOS versi 12.1 dengan berbasis Android 12, sedangkan buat SoC-nya tuh menggunakan Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer yang emang lebih hemat dalam penggunaan baterainya. Buat RAM-nya tuh 8GB yang masih bisa di-extend dari mulai 2GB, 3GB hingga 5GB. Dan internal memorinya itu nggak main-main guys, dikasih 256GB. Dengan internal memori segitu pastinya sih bisa banget lah buat naruh segala hasil mobile fotografi kalian, karya kalian gitu ya, sepuasnya dalam jangka waktu panjang. Memorinya gede banget, 256GB. Wah, soal baterai dikasih 4500 mAh yang dalam pemakaian itu gue sih ngerasanya irit ya. Dan bila lowbat kita tuh dikasih pengacasan 33W Super VOOC yang buat ngacas hingga full butuh waktu kurang lebih sekitar 70 menitan. Dan oh iya, selain Oppo Reno 7 ini mungkin teman-teman ada yang salah fokus sama jam tangan yang dipakai. Ini tuh Oppo Watch Free, salah satu IoT terbaru daripada Oppo yang bentuknya tuh kotak memanjang dengan layar 1,64 inch AMOLED. Desainnya tuh gue suka ya, terasa elegan gitu nggak sih? Buat pemakaiannya termasuknya yang irit atau klaimnya itu bisa hingga 14 hari nih. Dan tentu punya banyak fitur mode olahraga, heart rate monitoring, sleeping tracking, hingga adanya juga SpO2. Buat detailnya nanti teman-teman langsung aja cek link pada kolom deskripsi ya. Oh iya, sedikit info cara restart ataupun power off si Oppo Reno 7 ini tuh dengan cara tekan power dan juga volume up secara bersamaan ya selama beberapa detik. Nantinya itu bakal muncul tampilan kayak gini. Oke, jadi itu dia Oppo Reno 7 lengkap daripada Reno 7 series. Gue tuh ngeliatnya ini salah satu seri Reno yang juga fresh ya daripada sebelumnya. Dari mulai desainnya, rasa kulit yang anti mainstream banget gak sih? Fiturnya kameranya cukup kaya untuk kebutuhan mobile fotografi, dikasih internal memori yang juga gede banget hingga 256GB, dan NFC pun hadir. Paling kalau mau lebih lengkap lagi, speakernya jangan jomblo lah, kasihan. Terus sama lensa ultrawide kali ya Bu, biar makin lengkap aja. Buat teman-teman berminat, boleh banget langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang, see you, bye-bye.